kita hidup dari era Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun jaraknya. Jadi 16 atau 15 generasi kita hidup jaraknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cukup lama, 15 generasi sampai sekarang. Tapi penting kita sampaikan bahwa walaupun kita jarak 15 generasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita masih ruku', kita masih sujud, kita masih salat berjamaah di waktu subuh. Ini karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dilakukan oleh seorang yang jaraknya dengan Nabi 14 atau 15 generasi, tapi kita masih berzikir, kita masih berdoa, kita masih mengunjungi kerabat, kita masih membaca Al-Quran, kita masih menghafal Al-Quran itu yang turunnya 14 abad yang lalu. Kenapa bisa kita lakukan ini? Karena kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya. Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, dan nikmat bisa sholat subuh berjemaah seperti pagi hari ini kita laksanakan. Selawat dan salam tak lupa kita sanjung setikan kepada Tuhan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati di pagi hari ini seluruh jamaah Masjid Babul Jannah dan jamaah Arafah. Terima khusus kepada Ustadz Jul, terima kasih atas undangan juga seluruh BKM Ibu Uci dan Geci di Kampung Ngesu Aceh, Pak Prof, Dr. Haji Safiul Abbas, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kami sampaikan beberapa hal bahwa sebuah kebahagiaan kami selaku penjabat Wali Kota Banda Aceh dapat berhadir pada subuh yang penuh berkah hari ini untuk sama-sama kita sholat
berjamaah subuh, dan ini merupakan bentuk syiar Islam, syiar kita bersama untuk meneguhkan syariat Islam di bumi yang Allah cintai ini, bumi Serambi Mekah. Alhamdulillah. Sebagai penjabat Wali Kota Banda Aceh, tentu kami mengajak seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh dan kalau bisa seluruh Aceh untuk selalu memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat silaturahim kita sebagai jemaah. Salat berjamaah di masjid adalah pilar kekuatan kita sebagai umat, tempat kita mempererat ukhuwah dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari jadikan masjid Babul Jannah dan masjid-masjid lainnya sebagai pusat kegiatan keislaman dan kebersamaan, tempat berkumpulnya seluruh umat yang cinta kepada agama. Selain memakmurkan masjid, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini seluruh upaya kami untuk dapat merespon cepat terhadap pelayanan publik, baik itu mengenai kebersihan, baik itu juga mengenai beberapa terkait pelayanan publik, yaitu air bersih. Oleh karena itu kami berharap dalam waktu yang dekat ini, selain untuk memaksimalkan pelayanan publik, kami ingin mendorong kembali tentang Kanun nomor 1 tahun 2017 tentang kebersihan atau menjaga menyelamatkan lingkungan. Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak Ibu dalam waktu dekat juga kami akan menertibkan beberapa ruas jalan yang tentu PKL-nya kita akan atur untuk lebih tertib, dan gepeng-gepeng yang ada di jalanan untuk kita kembalikan kepada fungsi pemerintah ini mengayomi mereka, kita tempatkan di tempat yang mulia. Harapannya begitu. Untuk selanjutnya, kami mengharapkan seluruh jemaah di pagi hari ini untuk terus memberikan hal-hal baik tentang dan memberitakan hal-hal baik tentang kota yang kita cintai, Kota Banda Aceh. Saya pikir itu dari kami. Kembali lagi, memakmurkan masjid adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kami, dan sebuah kebahagiaan kami dapat berhadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkah kakinya ke rumahnya Babul Jannah dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan
ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang memberikan contoh teladan, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada seluruh umat manusia agar manusia ini hidup bahagia, hidup damai, hidup adil dan sejahtera sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah ini, patut kita mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarga serta sahabat sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibul fadilah Imam Cik Masjid Babul Jannah, para pengurus BKM Masjid Babul Jannah, dan teristimewa tentu pengurus Majlis Arafah. Kalau tidak diundang, ya nggak mungkin hadir, jadi tamu tidak diundang. Yang kami hormati, kami muliakan penjabat Wali Kota Banda Aceh yang senantiasa istiqamah bersama jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi contoh teladan sebagai seorang umara yang dekat dengan umat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di tahun 2025 miladiah. Tepatnya 5 Januari. Sama juga tepatnya dengan 5 Rajab 1446 Hijriah. Kalau kita hitung 2025 miladiah, kita hidup dari era lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita jauh dengan era Nabi Isa alaihissalam itu 2025 tahun, Ustaz. Ya, kalau generasi saya tidak tahu berapa puluh generasi. Kalau 100 tahun satu generasi, berarti 20 generasi lebih kita hidup eranya dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut miladiyah. Milad, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita hitung Hijriyah, sekarang 1446 Hijriyah. Artinya kita hidup dari era Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun jaraknya. Jadi 16 atau 15 generasi kita hidup jaraknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cukup lama, 15 generasi sampai sekarang. Tapi penting kita sampaikan bahwa walaupun kita jarak 15 generasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita masih ruku', kita masih sujud, kita masih salat berjamaah di waktu subuh. Ini karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dilakukan oleh seorang yang jaraknya dengan Nabi 14 atau 15 generasi, tapi kita masih berzikir, kita masih berdoa, kita masih mengunjungi kerabat, kita masih membaca Al-Quran, kita masih menghafal Al-Quran itu yang turunnya 14 abad yang lalu. Kenapa bisa kita lakukan ini? Karena kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Karena kita sudah berada
pada tahun 2025 miladiyah. Dan kita baru saja meninggalkan tahun 2024 miladiyah. Secara kasat mata, hitung-hitung matematik, kita itu bertambah sudah umurnya, Ustaz. Tidak terasa, seolah-olah baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu. Tapi kita sekarang ini bertambah umurnya. Kalau dulu umurnya 40, sudah 41. Kalau 250, sudah 51. Kalau 60, sudah 61, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita yang umur 50, 60 tahun merasa seolah-olah baru kemarin umur 30. Baru kemarin umur 20. Ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita biasanya tabiat manusia itu lalai. Oleh karena itu ketika pergantian tahun, baik tahun miladiyah maupun tahun hijriyah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? Apa yang harus kita pikirkan, kita kerjakan sebagai seorang mukmin ketika kita bertambah usia, ketika kita berpindah dari satu era ke era yang lain, kita berpindah dari satu tahun ke tahun yang lain. Al-Quran, kitab suci kita semua, itu memberikan pegangan kepada setiap mukmin yang melewati satu era ke era lain, satu minggu ke minggu yang akan datang, satu bulan ke bulan yang akan datang, demikian juga satu tahun ke tahun yang akan datang. Tadi saya bacakan salah satu firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Apa penjelasan Allah di dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang komitmen dengan akidahnya, dengan tauhidnya, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makna beriman apa itu? Orang yang konsisten, istiqamah dengan keyakinannya. Jadi bukan hanya istiqamah lisan, bukan hanya ungkapan istiqamahnya, tetapi diwujudkan dengan amalan dan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan aman. Beriman dia kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, rasul dan lain sebagainya. Ini disebut dengan aman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr itu adalah orang-orang yang beriman, yang konsisten dengan keimanannya. Apa perintah Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa bentuknya? Wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Kurang dengar dalam. Bisa. Kadang-kadang teknologi menyulitkan, kadang-kadang teknologi memudahkan. Tergantung kepada kita menggunakannya. Jadi dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dan memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Apa bentuk takwa yang dimaksud? Wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Lihat, perhatikan dirimu. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Apa yang telah engkau kerjakan untuk persiapan hari esok. Kita baru saja meninggalkan 2024. Sekarang kalau kita konsisten dengan ketakwaan, mengikuti perintah Allah dalam surah Al-Hasyr, wajib kiranya kita evaluasi tahun 2024 itu.
Sudah setahun Allah berikan nikmat kepada kita. Allah limpahkan karunia kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan udara kepada kita. 1 tahun lebih. Pertanyaan kita, apa yang telah kita persembahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lebih itu? Maka Allah minta kepada kita evaluasi diri. Lihat, perhatikan dirimu. Apa yang telah engkau kerjakan 1 tahun 2024 itu. Jadi bukan berarti melihat, wah ini badannya masih kuat Pak. Ini matanya masih terang, telinganya masih terang untuk mendengar. Masih bisa minum kopi pagi, kopi siang, kopi malam. Masih bisa berjalan, masih bisa mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Itu bahagian kecil yang diminta oleh Allah untuk evaluasi. Tetapi esensinya, falsafahnya, yang diminta wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, diminta oleh Allah untuk kita perhatikan, untuk kita evaluasi seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, seluruh ibadah kita, seluruh muamalah kita. Coba kita renungkan, hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimahullah. 1 Januari 2024 sampai 30 Desember 2024. Seberapa besar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak sebanding dengan nikmat dan karunia Allah. Tidak sebanding dengan kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah. Tapi kita wajib melakukan evaluasi terhadap ibadah yang kita lakukan. Salat kita, puasa kita, sunnah kita. Kalau sebagai seorang ayah, kita evaluasi apakah kita sudah memberikan tanggung jawab kasih sayang kepada anak dan istri. Kita evaluasi diri. Kalau kita sebagai seorang guru, apakah pendidikan yang kita lakukan, pengajaran yang kita berikan itu hanya sekedar mengejar SKS atau mengejar hanya untuk sertifikasi? Apakah ada niat agar anak itu berubah karakter dan akhlak? Apakah ada keinginan agar anak itu cerdas, anak itu baik akhlaknya, bisa berbakti kepada orang tuanya, memiliki keterampilan untuk hidup? Atau sekedar memenuhi kewajiban saja? Kita evaluasi. Kalau kita sebagai seorang umara, seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal, apakah kita sudah menjalankan tugas kepemimpinan kita sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah sekaligus diamanahkan oleh rakyat kita? Semuanya harus kita evaluasi. Demikian juga kalau seorang pedagang di pasar Nesu misalnya, di pasar Aceh misalnya, kita menjalankan aktivitas perdagangan. Apakah muamalah kita masih mengandung riba di dalamnya? Apakah masih mengandung gharar, mengandung maisir, mengandung galim, mengurangi timbangan, atau berkomunikasi jelek dengan pelanggan? Kita evaluasi. Jadi rupanya Allah minta, kalau engkau benar-benar bertakwa kepada Allah, engkau harus lakukan evaluasi diri tahun yang lalu. Itu permintaan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Setelah kita lakukan evaluasi terhadap 1 tahun yang lalu, apa rencana kita untuk tahun yang akan datang? Rupanya Allah itu sudah memberi penjelasan, memberikan pedoman kepada umat manusia. Jangan begitu saja lewat tahun lewat, ya. Lewat bulan lewat, ya. Lewat hari lewat, semuanya lewat. Padahal Allah sudah ingatkan kita, engkau wajib melakukan evaluasi diri dalam rangka apa? Mempersiapkan hari esok. Hari esok. Masa ini, waktu ini tidak pernah berhenti, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormat. Tidak pernah berhenti. Tidak ada satu kekuatan pun yang menghentikan waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Bukti waktu itu berganti siang dengan malam. Kalau tadi malam, sekarang sudah pagi. Sebentar lagi nanti akan siang lagi, asar, maghrib, malam lagi. Terus bertukar, terus bersilih berganti. Itu masa, itu waktu. Dan dia tidak akan pernah berhenti menggilas manusia itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit bumi, pergantian malam dengan siang yang selama ini kita lakukan, kita hadapi, kita jalani. Kalau kita menggunakan akal fikir, ada pergantian siang dengan malam. Bertambah waktu, bertambah usia. Dulu gagah sekali bisa main bola, sekarang nggak bisa lagi. Kalau kita menggunakan akal fikir, itu menandakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini semua. Dulu saya belum putih rambut saya. Belum putih. Saya masih bisa main bola, Ustaz. Main bulu tangkis saya, main voli dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Main bola nggak bisa lagi. Bulu tangkis nggak bisa lagi. Paling main pingpong saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menjalani waktu. Menjalani usia. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang menghentikan usia itu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa evaluasi, lihat ke belakang. Apa yang telah kita lakukan? Karena nanti pada satu ketika Allah akan panggil, kita lupa melihat masa lalu, pengabdian kita, evaluasi diri kita masa lalu. Kalau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau datang ajal, kalau panggilan itu sudah tiba, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat ajal itu. Kenapa? Karena itu adalah waktu. Karena itu adalah masa. Untuk apa kita lakukan evaluasi, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mulia? Kalau kita sudah mengetahui, mengevaluasi kerja kita, kinerja kita, perilaku kita, sikap kita pada tahun-tahun yang lalu, kita bisa merencanakan, memperbaiki untuk rencana masa depan. Maka Allah Subhanahu wa taala lighadin, lihat masa lalu, lihat dirimu, lihat aktivitasmu untuk mempersiapkan masa depan. Jadi kalau dalam ilmu perencanaan, tidak mungkin kita susun perencanaan kalau tidak ada histori masa lalu. Tidak mungkin kita bisa buat satu rencana yang baik kalau kita tidak melihat apa potensi, apa kelemahan, apa kekuatan kita pada masa lalu. Rupanya ayat surah Al-Hasyr ayat 18 itu adalah ayat perencanaan hidup manusia itu. Jadi kita diminta untuk menyusun perencanaan. Jadi kalau dikatakan dalam Islam tidak ada manajemen, ada manajemennya. Manajemen Quran ini bisa dibawa kepada pribadi, bisa dibawa kepada keluarga, bisa dibawa kepada organisasi, dan bisa dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hebatnya perencanaan dalam Islam. Dan sumbernya salah satu di antaranya adalah Al-Hasyr 18. Jadi kita diminta untuk merencanakan. Jadi sesungguhnya kalau setiap pribadi mukmin tidak ada punya perencanaan, maka dia sesungguhnya tidak hidup dia. Kalau kata orang Arab, wujuduhu ka'adamih. Ada tubuhnya, ada fikir, ada badannya, ada aktivitasnya, bisa kemana-mana. Tapi sesungguhnya orang yang tidak punya perencanaan sesungguhnya tidak ada. Wujudnya ada, sesungguhnya tidak ada. Jadi oleh karena itu kita sekarang ini mulai Januari 5 Rajab ini, 5 Januari ini sudah harus punya perencanaan untuk 11 bulan yang akan datang. Kita akan menghadapi ibadah Ramadan. Kita akan menghadapi bulan haji. Dan banyak sekali aktivitas yang kita bisa siapkan, kita rencanakan dari awal tahun ini. Kenapa penting?
Kita melakukan perencanaan untuk masa depan, untuk hari esok. Karena apa? Karena ajal, karena waktu kita tidak tahu. Kapan kita akan kembali ke hadirat ilahi Rabbi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, pasti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa makna hari esok ini? Lighadin dalam ayat ini. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kitab yang ditulisnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu memberikan makna lighadin itu tiga maknanya. Pertama, kata Imam Qurtubi rahimahullah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Lighad di situ, lighadin di situ artinya adalah hari kiamat. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa, evaluasi diri, evaluasi kinerja tahun 2024 menghadapi hari esok. Hari yang dimaksud hari esok, kata Imam Qurtubi, yang pertama adalah hari kiamat. Kalau makna pertama hari kiamat, artinya apa? Kita harus bersiap-siap menyiapkan bekal menuju hari akhir. Jadi kita diminta merencanakan di dalam kehidupan di dunia ini, memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki kinerja, memperbaiki kemaslahatan umat menghadapi hari akhir. Jadi makna lighadin yang pertama adalah yaumal qiyamah. Kalau begitu, hidup di dunia ini sementara saja, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tidak lama. Jangan kita berpikir, saya ingin hidup 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar. Enggak. Sebentar saja. Ya rata-rata mungkin kalau umur manusia Indonesia sekarang harapan hidupnya Pak PJ sudah agak lebih meningkat. Ya 70 sampai 80. 100 tahun itu susah kita cari. Ya. Kalau tidak percaya bahwa hidup sebentar saja. Lihat saja datang ke RSUZA itu setiap hari orang kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Lihat saja. Kita juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa meminta kita, silahkan ziarah ke makam, silahkan ketemu dengan orang sakit. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tidak lama di dunia ini. Jadi kita diminta oleh Allah persiapkan bekal. Persiapkan kehidupan di dunia ini menuju hari akhir. Aktivitas ibadah kita, aktivitas muamalah kita, aktivitas profesi kita. Tingkatkan ibadah di bulan ini, di tahun ini, bahkan di dunia ini sebelum kita kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Itu makna lighadin yang pertama. Yang kedua, kata Imam Qurtubi rahimahullah, makna lighad yang kedua itu adalah hari esok di dunia ini. Jadi bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun yang akan datang. Itu makna yang kedua, lighadin. Jadi kita diminta, ini seminggu ke depan apa kita kerjakan? Sebulan ke depan apa kita kerjakan? Setahun ke depan apa kita lakukan? Puasa yang akan datang apa rencana kita? Haji yang ke depan, kurban ke depan apa yang kita rencanakan? Itu dari awal sudah direncanakan. Merencanakan aktivitas ibadah. Ibadah dalam arti yang luas. Bukan hanya ibadah mahdah, tetapi juga ibadah ghairul mahdah. Dan ini persiapan seperti ini, perencanaan yang seperti ini akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi seorang pribadi mukmin. Tadi Ustaz Zul juga sudah menyampaikan, Pak PJ Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita semuanya punya perencanaan, punya upaya meningkatkan ibadah, melakukan ketakwaan kepada Allah dalam satu negeri,
Allah akan bukakan rahmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu janji Allah. Kenapa? Walau anna ahlal qura, sekiranya, karena banyak juga negeri yang ahli negeri itu, yang penduduk negeri itu tidak bertakwa, tidak mau bersujud, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan walau anna ahlal qura, sekiranya. Ini sekiranya karena memang, tapi kalau babul jannah pastilah udah dekat pintu. Enggak mungkin. Warga Gampung Nesu Aceh, ada masjid babul jannah, sudah ada di depan pintu surga. Ya mungkin tidak lagi sekiranya ini. Sudah mau masuk ini. Ya, besok ada miftah, buka kuncinya. Pintunya sudah ada, tinggal kunci saja. Dibuka. Jadi sekiranya penduduk negeri, penduduk Nesu Aceh, beriman dia, bertakwa dia, sama dengan Al-Hasyr. Bertakwa dia, setelah beriman bertakwa. Kalau iman itu konsepsi normatif ideologi. Tetapi kalau sudah bicara bertakwa, tidak hanya konsepsi ideologi normatif, tetapi sudah kaitan dengan arkan, dengan amalan, dengan perbuatan. Itu dia. Jadi ketika dia sudah menjadi wattaqau, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin samai wal ardh. Allah akan bukakan pintu langit dan pintu bumi yang di dalamnya ada keberkahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang terhormat. Jadi oleh karena itu kita diminta untuk menyusun perencanaan untuk melaksanakan aktivitas yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang terakhir kata Imam Qurtubi rahimahullah, makna lighadin dalam surah Al-Hasyr itu adalah takriban, dekat sekali. Artinya apa makna yang terakhir ini? Bahwa kita diminta oleh Allah untuk melakukan evaluasi diri untuk persiapan hari esok. Makna hari esok yang terakhir ini, kita sudah dekat dengan ajal. Kata dengku, baik dan fikirnya ilmu tegar bentar. Kubu 50 dia tertuh kilo. Jangan. Kita ini sudah dekat, takriban. Sudah dekat sekali. Cuma nunggu waktu saja yang kita belum bisa deteksi waktu itu. Jadi oleh karena itu setiap saat harus meningkatkan ibadah, meningkatkan evaluasi, meningkatkan kinerja. Yang paling penting adalah kehadiran kita membawa kebaikan dan kemaslahatan. Itu makna perintah Allah wattaqullah. Dalam surah Al-Hasyr itu Allah menggunakan 2 kali kata wattaqullah. Jarang Allah menggunakan satu ayat 2 kali kata takwa dalam satu ayat. Tapi khusus Al-Hasyr 18 Allah katakan wal tandur ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sekali lagi, innallaha khabirun bima ta'malun. Apa makna 2 kata takwa dalam ayat ini? Kata takwa yang pertama, Allah minta untuk kita bertaubat. Tahun 2024 kita mungkin banyak melakukan kesalahan. Mungkin ada maksiat, mungkin ada dosa, mungkin ada kekhilafan. Kata takwa pertama kata Allah, bertaubatlah kamu dengan segera. Kemudian yang kedua apa? Wattaqullah yang kedua ini, siapkan perencanaan untuk meningkatkan amal ibadah. Hindari lakukan pekerjaan perbuatan yang mengarah kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2, taubat, kedepannya hindari, kurangi lakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan lara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini beberapa catatan kecil yang dapat kita petik dari pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Ingat Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah,
Jangan sampai kita menyesal. Karena ini persoalan waktu. Jangan kita sampai menyesal. Kita harus ingat, kita sekarang masih sehat, masih bisa berjamaah. Gunakan waktu untuk salat berjamaah. Kita masih kuat, gunakan waktu, kekuatan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Jangan menyesal nanti ketika tidak kuat lagi. Baru menyesal, alah, dak mentegah mentang ikut jamaah Arafah. Nyesal kita ketika kita tidak sehat. Nabi mengingatkan, ingat masa sehatmu sebelum jatuh masa sakit. Itu Nabi. Karena manusia ini biasanya dia menyesal di kemudian hari, tidak dari awal. Kalau dari awal bukan menyesal namanya. Kalau kita punya harta, kita punya kekayaan yang dititipkan oleh Allah, beri infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jangan nanti menyesal kalau kita sudah tak punya harta lagi. Tak menara rezeki kaku masjid baca. Tak menara rezeki kaku hibah. Tak menara rezeki kaku infak, sedekah. Tak menara. Itu kalimat itu muncul ketika sudah tidak punya apa-apa lagi harta. Itu Nabi pesan, jangan sampai engkau menyesal. Ingin berinfak, ingin bersedekah, tapi kamu tak punya harta apapun. Nabi juga pesan, ya, kalau kamu masih hidup sehat ini, ingat kamu punya kekuatan. Kamu lihat dirimu, lihat keluargamu, lihat anak istrimu masih sehat. Jangan sampai nanti ketika sudah dipanggil, sudah disalatkan, baru teringat. Ya sudah selesai. Jadi oleh karena itu peringatan tentang waktu ini berjalan terus. Kita tidak bisa menghentikan dan kita akan terus menjalani masa terus masuk dalam masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan peringatan dan tazkirah Allah ini dalam surah Al-Hasyr menjadi catatan bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri menghadapi tahun 2025 ini penuh dengan perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan ibadah yang lebih baik. Perencanaan yang baik akan menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesempatan untuk kita hidup dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.